Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umar bin Khattab, dia berkata, "Sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Dia memiliki ibu yang dia berbakti kepadanya, dan dulu dia memiliki penyakit belang di tubuhnya. Carilah ia, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Uwais Al-Qarni, pemuda yang mendapat gelar dari Rasulullah sebagai Khairu Tabi'in, atau tabi'in terbaik. Dia hina di bumi karena kemiskinan dan penyakit kulitnya, namun terkenal di langit sebagai orang yang mulia. Suatu hari Rasulullah berkata kepada Umar dan Ali, sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang dipanggil Uwais. Dia memiliki ibu yang dia berbakti kepadanya, dan dulu dia memiliki penyakit belang di tubuhnya. Carilah ia, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Sejak saat itu hingga Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar wafat, dan Umar menjadi Amirul Mukminin, dia belum dapat menemukan orang yang ciri-cirinya telah disebutkan Rasulullah itu. Sering ketika Umar bin Khattab didatangi oleh rombongan orang-orang Yaman, ia selalu bertanya kepada mereka, apakah orang yang bernama Uwais dalam rombongan kalian? Suatu saat, Umar melakukan haji bersama rombongannya dan memutuskan untuk bertanya ke semua orang di sana. Umar mendaki Jabal Abu Kubais dan melihat para peziarah. Kemudian berseru sekeras-kerasnya, "Wahai para peziarah dari Yaman, dari Murad, siapakah di antara kalian yang paling lemah hina?" Kemudian, seorang lelaki tua berjanggut panjang dari Kan berdiri dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Anda telah banyak bertanya tentang Uwais ini, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang bernama Uwais kecuali keponakan saya yang bernama Uwais. Dia paling hina di antara kami, kekurangan uang, dan tidak layak bagi kami memikirkannya, apalagi untukmu." Umar terdiam sejenak, seolah-olah dia tidak tertarik kepada pemuda yang disebut itu, dan kemudian berkata, "Wahai Syekh, di mana keponakanmu ini? Apakah dia bersama kita di tanah suci ini?" Syekh menjawab, "Ya, wahai Amirul Mukminin, dia bersama kami di tanah suci ini, tapi sekarang dia di Arafah, merawat unta kami." Setelah itu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengendarai dua keledai mereka, dan keluar dari Mekah bergegas menuju Arafah. Ketika melewati pepohonan Arafah, mereka melihat kanan kiri mencarinya dan akhirnya melihat seorang pemuda. Dia sedang sholat, sujud di bawah pohon sementara sekelilingnya banyak unta yang sedang merumput. Umar berkata kepada Ali, "Wahai Abu Hasan, jika ada Uwais Al-Qarni di dunia ini, maka inilah dia, dan inilah ciri khasnya." Kemudian mereka turun dari keledai, menarik tali keledai dan menuju pemuda tersebut. Pemuda itu mengetahui ada dua orang yang mendekatinya, lalu ia mempersingkat doanya. Umar dan Ali menyapanya dengan salam dan pemuda itu membalas salam tersebut. Umar bertanya, "Siapakah kamu?" Pemuda itu menjawab, "Saya seorang penggembala unta dan seorang kuli." Umar pun menjelaskan, "Saya tidak bertanya tentang pekerjaan ataupun jasa yang kamu tawarkan, tetapi saya bertanya tentang nama kamu, jadi siapakah kamu?" Pemuda itu pun menjawab, "Saya adalah Abdullah atau hamba Allah dan seorang anak dari hamba perempuannya." Umar dan Ali menimpali, "Kami tahu bahwa setiap yang di langit dan di bumi adalah hamba Allah dan kami meminta kamu memberitahukan nama yang diberikan ibu kamu kepada kamu." Pemuda itu menjawab, "Apa yang kalian inginkan dariku?" "Aku Uwais bin Abdullah." Umar memerintahkan, "Allah Maha Besar, tolong tunjukkan bagian kiri tubuhmu." Pemuda itu pun menjawab, "Apa yang kamu inginkan dari bagian tubuh kiriku?" Ali berkata kepadanya, "Rasulullah menggambarkan Anda kepada kami, dan kami diberikan ciri-ciri untuk menemukan Anda, yaitu bagian tubuh sebelah kiri ada bercak putih sebesar dinar atau dirham dan kami senang jika bisa melihatnya." Uwais pun menjelaskan tentang sisi kirinya dan menunjukkan tanda bercak putih tersebut. Ketika Ali dan Umar melihat bercak putih, mereka bergegas berdiskusi, siapa di antara mereka yang akan pertama kali menerima doa dari Uwais. Sesaat kemudian berkata kepada Uwais, "Wahai Uwais, Rasulullah memerintahkan kami untuk menyampaikan salamnya kepada Anda, dan beliau memerintahkan kami agar meminta Anda berdoa kepada Allah, untuk memohonkan ampun bagi kami."
Rasulullah memberitahu kami bahwa Anda adalah pemimpin para tabi'in, dan kelak akan menjadi perantara di hari kebangkitan, untuk orang-orang sebanyak kabilah Rabi'ah dan Mudar. Uwais menangis terseduh-seduh, lalu berkata, barangkali orang itu bukan aku. Maka Ali segera menimpali, kami yakin kamu adalah dia. Uwais berkata, tapi siapakah kalian berdua? Ali berkata, adapun yang ini, Umar bin Khattab dan saya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Uwais berkata, dan orang seperti saya memohonkan maaf untuk orang-orang seperti Anda. Mereka berkata, ya, kami membutuhkan doa dari Anda, dan kami percaya pada doa Anda. Uwais mengangguk dan berkata, ya Allah, keduanya mencintaiku karena engkau dan mereka telah menemukanku, maka maafkan mereka dan biarkan mereka memasuki syafaat Rasul. Umar bertanya, kemana tujuan kamu setelah ini? Uwais menjawab, saya akan pergi ke Murad menemui penduduk Yaman, lalu ke Irak. Umar menimpali, aku akan menuliskan surat tentang dirimu untuk gubernur Irak. Uwais berkata, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, jangan sampai engkau melakukan itu. Biarkan saya berjalan di tengah-tengah orang-orang seperti orang asing, sebagaimana orang lain. Umar menimpali, tetaplah tinggal di sini, aku akan kembali ke Mekah, dan besok aku akan membawakanmu hadiah dan perbekalan serta akan kuberikan pakaian terbaik dari pakaianku. Uwais berkata, wahai Amirul Mukminin, tidak ada hutang budi antara Anda dan saya. Saya tidak mengenal Anda setelah hari ini, dan Anda tidak mengenal saya. Di depan saya ada rintangan yang hanya bisa dilintasi oleh orang seperti saya. Wahai Abu Hafs, dunia ini fana dan cepat berlalu. Siapa yang mengkhawatirkan dunia di hari ini, itu akan terbawa sampai besok. Barang siapa yang khawatir tentang besok, maka hal itu akan membuatnya mengkhawatirkan dunia sampai lusa dan tidak akan ada habisnya, padahal kematian lebih dekat daripada dunia yang dia khawatirkan. Uwais kemudian berpamit dan pergi membawa unta-untanya. Umar dan Ali menatapnya terus hingga hilang di kejauhan. Jika orang bersaing dengan Anda untuk dunia ini, serahkan kepada mereka, dan jika mereka bersaing dengan Anda untuk akhirat, maka jadilah yang pertama dari mereka. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan siapa yang tidak Dia cintai, namun Dia hanya memberikan akhirat kepada siapa yang Dia cintai. Pengen cerita apa selanjutnya? Tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin.